Baik. Ya, yang sudah join, terima kasih banyak. Tadi saya lihat banyak yang udah join tepat waktu. Kelas ini memang luar biasa. Saya lihat semangatnya, tugasnya jarang yang mahasiswa yang kosong. Semoga ini ya konsisten terus di mata pelajaran, mata kuliah yang lain juga bisa semangat terus ya. Dan bisa lulus tepat waktu dan jadi orang sukses semua ya, semua anggota kelas ini. Saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak udah bisa berkenan hadir dan tepat waktu. Saya mohon maaf untuk hari ini saya akan langsung ke materi dan tidak presentasi kelas karena teman-teman, hari ini saya ada kunjungan dari tim kantor pusat, tim IndiHome Pusat, jadi kita akan briefing sore, jadi saya usahakan sebelum jam 5 sore nanti materinya sudah saya selesaikan dan hari ini tetap berkuliah dan tidak kosong. Saya selalu coba untuk bisa membagi waktu sebaik mungkin agar kegiatan perkuliahan setiap minggunya itu selalu hadir. Namun beberapa hal kayak kemarin ya mungkin saya nggak bisa hadir karena mungkin lagi operasi atau lagi di luar kota ya seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, hari ini teman-teman semua anggota kelas mata kuliah manajemen hubungan pelanggan, hari ini kita memasuki di pertemuan ke-14 mata kuliah manajemen hubungan pelanggan tanggal 21 Mei 2025 hari Rabu ya. Nah, di minggu kemarin saya memberikan assignment kepada rekan-rekan yang harusnya hari ini presentasi Nabila dan Marcelina. Namun jangan khawatir Nabila dan Marcel ya, hari ini teman-teman nggak perlu presentasi karena saya minta izin waktunya karena memang saya harus optimalkan hari ini bisa menyampaikan materi dan bisa ikut meeting di pertemuan sore ini di meeting yang lain ya. Jadi saya mohon maaf dan semoga nanti lain kesempatan Bila sama Marcelina juga bisa present. Nah, di minggu kemarin saya memberikan tugas ke rekan-rekan semua coba belajar melakukan analisa studi kasus, yaitu studi kasus kopi belahan jiwa. Ini coffee shop fake yang saya buat ya studi kasusnya. Jadi ini kopi belahan jiwa ini menghadapi beberapa tantangan ya, bagaimana mereka melakukan penanganan komplain handling terkait keluhan pelanggan ya, kemudian perbaikan-perbaikan dan tentunya teman-teman saya minta menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih yang sudah mensubmit tugasnya tepat waktu, rekan-rekan semua. Sebentar saya jawab telepon bentar ya. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Iya. Oke, mohon maaf teman-teman, rekan-rekan semua, saya lagi ada ada call. Baik, tadi pertanyaannya, ini saya teman-teman udah menjawab ya, case masalah yang dihadapi oleh kopi belahan jiwa dalam konteks bagaimana kopi belahan jiwa ini berhubungan dengan pelanggan, kemudian bagaimana melakukan peran penting dalam customer service, dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Kemudian juga ada 5 pertanyaan yang mungkin teman-teman sudah jawab di soal tersebut ya. Kemudian rekan-rekan semua, nah ini juga terima kasih sudah mensubmit tugasnya tepat waktu. Jadi tugasnya itu teman-teman bisa submit di setiap hari Selasa sore sebelum jam 5. Setelah jam 5 biasanya saya akan langsung otomatis menglog. Jadi tidak bisa mensubmit, namun teman-teman kayaknya sudah langsung ini ya buat tugas dan alhamdulillah semuanya lengkap. Nah, teman-teman semua, ini ada video yang mungkin bisa menjadi insight buat semua anggota kelas. Ini mumpung masih semester-semester awal, yang harapannya rekan-rekan bisa menyiapkan beberapa skills yang mungkin bisa bermanfaat buat masa depan teman-teman ya. Jadi ini ada Mbak Vina yang akan sharing ya, ada di video TikToknya, coba kita lihat bareng-bareng.
Jurusan kuliah yang bakal banyak dicari buat ngisi 6 kerjaan yang dibutuhin di masa depan. Nomor 6, jurusan sistem informasi, ilmu komputer, dan teknologi komputer. Lulusan dari sini banyak dibutuhin buat jadi software and application developers. Nomor 5, administrasi bisnis dan jurusan administrasi niaga. Lulusan dari sini diperluin buat ngisi posisi business services and administration specialist. Nomor 4, jurusan psikologi, manajemen, dan teknik industri. Jurusan ini bisa ngisi posisi manajemen and organization analyst yang akan banyak dibutuhin. Nomor 3, jurusan rumput ilmu teknik, bisnis, ekonomi, komunikasi, dan akuntansi. Pekerjaan business development adalah salah satu pekerjaan yang akan banyak dicari. Jurusan-jurusan tadi berpeluang untuk masuk ke sana. Nomor 2, jurusan bisnis digital, komunikasi, dan teknologi informasi. Lulusan dari sini diperluin buat ngisi posisi digital marketing and strategy specialist. Dan nomor 1 pekerjaan yang bakal banyak dicari adalah pekerjaan data scientist dan data analis. Lulusan dari teknik informatika, matematika, dan statistika, lulusannya bakal banyak dibutuhin untuk ngisi posisi di sini. Oke, saya boleh tanya, rekan-rekan semua di sini, ini konsentrasinya apa? Prodi digital atau apa ya? Kalau boleh saya tahu, jurusannya apa teman-teman di sini? Siska, konsentrasinya di sini apa? Jurusannya? S1 manajemen, Pak. Oke, satu manajemen ya, baik. S1 manajemen. Nah, jadi buat rekan-rekan, tadi ya dijelaskan oleh Mbak Vina bahwa jurusan bisnis, jurusan manajemen itu adalah salah satu jurusan yang tentunya kedepannya banyak dicari ya teman-teman. Ini sudah memilih jurusan yang tepat ya. Kalau saya ya hampir 20 tahun bekerja di sini, saya melihat memang jurusan yang bisnis karena apalagi kita berhubungan dengan korporasi, perusahaan swasta, perusahaan BUMN, perusahaan multinasional ya. Kalau sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan multinasional Amerika, itu ya salah satunya ya banyak berhubungan dengan bisnis development ya, itu bisa dibutuhkan. Jadi teman-teman calon-calon lulusan sarjana S1 manajemen ini dibutuhkan ya. Jadi silahkan teman-teman dilatih kemampuannya. Nah, saat ini ya teman-teman sebagai informasi ya, orang-orang atau ini ya calon-calon talent-talent yang memiliki kemampuan big data analisis, engineering fintech ya, spesialis SI, machine learning ya, kemudian juga pengembangan perangkat lunak aplikasi, spesialisasi keamanan cyber, kemudian spesialisasi manajemen data ya, engineer kendaraan otonom dan listrik yang saat ini lagi ngehits, kemudian desainer UI dan UX ya, kemudian pengemudi layanan pengiriman dan spesialisasi Internet of Things. Jadi beberapa pekerjaan yang memang kedepannya ini sangat dibutuhkan ya. Jadi seperti data analis ya teman-teman yang suka ngolah data, kemudian suka programming SQL database, ya, kemudian Pak, saya bisanya Office Pak, Excel, Word, sama PowerPoint udah tertinggal banget ya. Jadi jangan sampai pada saat di komputer bisa apa, saya bisa Excel, Word, sama bisa Office aja. Eh, Mohon bisa ditingkatkan kemampuannya ya. Yang yang suka digital marketing bisa belajar digital, yang bisa suka desain belajar desain ya, yang suka programming juga. Even we are not from IT department ya, tapi kita harus juga bisa memiliki kemampuan dan bisa belajar. Itu adalah kemampuan yang diasah. Kalau setiap hari kita mau belajar, saya yakin teman-teman bisa melatih kemampuannya ya. Jadi silakan ya, mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu sebelum lulus, ikutin training, pelatihan, seminar, workshop ya, kemudian juga sertifikasi yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman nanti setelah lulus dari kampus Unjai seperti itu. Karena ingat ya bahwa saat ini persaingan juga semakin ketat, teman-teman akan bersaing sama seniornya, sama sesama angkatan, juniornya bahkan ya, dan juga dari kampus-kampus swasta lain, kampus negeri yang ada di Jambi, bahkan dari beberapa kampus yang ada di Jawa ataupun dari kampus sekitar yang tentunya ini juga membuat persaingan semakin ketat. Teman-teman lihat ya beberapa bulan terakhir banyak sekali perusahaan yang melakukan layoff atau PHK yang membuat kita harus benar-benar bisa melatih kemampuan skillsnya. Kita harus memiliki kemampuan yang bisa kita tingkatkan sehingga kita bisa bersaing dengan lulusan-lulusan kampus lain ya. Saya pesan betul karena ya ya saya ya ini ya menghadapi dan melihat sendiri. Jadi teman-teman harapannya ketika lulus nanti ya benar-benar nggak hanya IPK aja 4,0,
tapi teman-teman juga punya skills yang lain yang bisa dibanggakan ya. Saya lebih seneng misalnya dia IPK-nya biasa aja 3,2 tapi dia punya kemampuan pengalaman organisasi, kemudian komunikasinya bagus, kemampuan soft skill yang lain seperti desain, kemampuan yang lain itu juga bagus, itu lebih lebih memiliki value dibandingin dia hanya IPK-nya 4 cuman nggak pernah aktif di organisasi, kemampuan desain dan lain sebagainya juga nggak ada, apalagi kemampuan bahasa asing yang mungkin ini bisa bisa diperbaiki mumpung teman-teman masih punya banyak waktu. Oke, rekan-rekan semua, saya coba izin melanjutkan ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari mata kuliah manajemen hubungan pelanggan. Hari ini saya lebih fokuskan ke topik manajemen jaringan pelanggan ya, seperti itu. Nah, manajemen jaringan pelanggan ini dalam CRM itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi kalau yang namanya manajemen yaitu adalah suatu seni proses strategis ya dalam mengolah, kemudian memelihara dan mengembangkan seluruh interaksi hubungan ya dengan kaitannya konteksnya adalah pelanggan ya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa memproses, mengolah, memaintain, mengembangkan data-data interaksi pelanggan di suatu database dengan metodologi metodologi CRM ya. Saya yakin di setiap perusahaan itu punya aplikasi database sistem yang berbeda-beda. Ada yang mereka mengembangkan sistem CRM sendiri lewat tim IT-nya, ya. Ada juga yang mereka menggunakan sistem CRM dari perusahaan penyedia sistem, sehingga mereka istilahnya menyewa sistem dan mereka tinggal menggunakan. Ya, jadi ada tujuannya. Saya pikir masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tentunya dengan adanya penerapan manajemen jaringan pelanggan ini, yang pasti tujuannya adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan profitabilitas. Saya selalu menekankan ya pada saat kita belajar manajemen hubungan pelanggan ini bahwa tujuan akhir dari mata kuliah ini ya teman-teman adalah kita bisa mempertahankan pelanggan. Pelanggan itu tidak shifting ke operator lain atau ke layanan lain atau ke produk kompetitor, namun terus loyal dan terus puas dengan menggunakan layanan kita. Dengan ya membangun sistem CRM yang baik, ya misalnya perbankan ya, mereka menggunakan mobile banking ya salah satunya. Kemudian mereka juga menghubungi pelanggan dengan penawaran-penawaran menarik, misalnya lewat WhatsApp, centang biru BNI, Mandiri atau BCA gitu ya, atau lewat broadcast SMS juga ya kepada pelanggan-pelanggannya untuk penawaran-penawaran produk, sehingga pelanggan pun juga bisa mendapatkan layanan-layanan sesuai dengan kebutuhannya dan tentunya berimpact pada profitabilitas perusahaan. Coba bayangkan ketika database pelanggan itu bisa di-maintain dengan baik, di-manage, dipelihara, dan dibuat sistem yang bagus, si pelanggan akan bisa mendapatkan informasi terbaru ya. Kemudian juga mereka akan meningkatkan belanjanya misalnya ya. Contohnya seperti saya langganan saya menggunakan ini ya aplikasi Informa misalnya ya. Kemudian saya somehow dapat penawaran, Pak ini ada sofa promo baru, ada yang baru nih Pak gitu, dapat diskon promo gitu ya. Ini adalah salah satu cara mereka untuk bisa menjaga hubungan dengan pelanggan dan juga bisa meningkatkan transaksi penjualan mereka gitu ya. Manajemen hubungan pelanggan ini ya di dalam bisnis sesuatu istilahnya rohnya, bagaimana pelanggan itu bisa kita jaga sehingga tidak hilang ya. Bayangin kalau misalnya kita jualan produknya nggak laku, pelanggan-pelanggan yang lama nggak mau membeli, ya siapa yang akan menggaji karyawan dan perusahaan tersebut ya, manajemen perusahaan tersebut. Nah, proses ini melibatkan serangkaian aktivitas yang terkoordinasi dan difasilitasi oleh sistem CRM, mulai dari pengumpulan data pelanggan hingga analisis dan pelaporan. Jadi biasanya pada saat misalnya teman-teman membuka buku tabungan ya, buku tabungan di Bank BCA misalnya, pasti teman-teman kan ini ya ngisi namanya siapa, alamatnya, nomor handphone, kemudian jenis kelamin, nama ibu kandung, ya bahkan juga ada upload KTP dan lain sebagainya. Nah, ini adalah langkah awal untuk mereka bisa mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk bisa memaintain dan memiliki profiling pelanggan ya. Jadi mereka akan bisa melihat, oh di kota Jambi pelanggan yang menggunakan layanan BCA Taplus misalnya, ya, katakanlah BCA
BCA ceria misalnya kita katakanlah ada 100.000 orang, BCA kategori gold misalnya 50.000 orang, BCA platinum misalnya 5.000 orang gitu ya, dan BCA prioritas misalnya ada 1.000 orang gitu ya. Jadi mereka akan bisa memiliki profiling pengolahan data, oh pelanggan yang segmentasi A ada berapa orang, jenis kelaminnya juga, tergantung wilayahnya juga itu bisa bisa terlihat. Itu adalah manfaat dari optimalisasi CRM dalam database pelanggan. Kemudian rekan-rekan semua, di sini dari aspek pengumpulan dan sentralisasi data pelanggan, yang pertama adalah kita melihat dari sisi identifikasi titik kontak, di mana kita mengidentifikasi semua saluran dan momen di mana pelanggan berinteraksi dengan perusahaan ya. Misalnya mereka lewat website perusahaan, media sosial perusahaan, email, telepon, toko fisik, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita bisa melihat ya apakah pelanggan ini dapat misalnya ya pada saat teman-teman salah satunya ya misalnya pernah mendapat penawaran ya, teman-teman mengisi data ya, Anda mendapatkan informasi ini dari mana gitu ya. Ini mereka ingin mencari ya media mana yang paling tepat dan paling cocok yang bisa digunakan untuk menghubungi pelanggan seperti itu. Kemudian pencatatan interaksi ya, mereka merekam setiap interaksi dan data pelanggannya relevan secara terpusat dalam sistem CRM, jadi membuat profil pelanggan 360 derajat ya. Jadi dengan pencatatan interaksi pelanggan ya misalnya ya, ketika kita sudah menginput data pelanggan di sistem ya, nanti kita bisa tercatat interaksi kita misalnya di bank, kita nabung berapa setiap bulan, itu rata-rata kita masuk uang nabung itu berapa, kemudian penggunaan kita rata-rata narik uang di rekening kita itu berapa, itu nanti akan tercatat interaksinya sehingga itu bisa membuat profil pelanggan 360 derajat gitu ya. Kemudian selanjutnya integrasi data ya, menggabungkan data dari berbagai sumber, misalnya penjualan, pemasaran, layanan pelanggan untuk mendapatkan pandangan yang holistik ya. Kita bisa melihat ya kategori pelanggan, wah ini pelanggannya pelanggan diamond ya, atau pelanggan BCA prioritas, tabungannya di atas 1 miliar dan mengendap terus di rekening misalnya seperti itu ya. Kita bisa menggabungkan ya beberapa penawaran ya dari marketing, dari pemasaran. Pak, ini ada promo terbaru untuk Bapak, ini khusus untuk Bapak karena Bapak pelanggan BCA prioritas, Bapak bisa mendapatkan penawaran misalnya deposito senilai misalnya 7% misalnya untuk Bapak gitu ya. Jadi kita bisa membuat suatu profiling pelanggan yang terintegrasi antara sistem pemasaran, penjualan ya, dan layanan pelanggan, misalnya di tim customer service, tim penjualan, tim pemasaran, sehingga mereka bisa membuat suatu program yang menarik untuk pelanggan tersebut ya, seperti itu. Kemudian segmentasi dan personalisasi pelanggan ya. Jadi dengan kita melakukan segmentasi pelanggan, jadi sebelumnya itu saya pernah di bagian berhubungan dengan profiling dan maintain pelanggan itu mungkin sekitar 8 tahun ya. Nah, di situ di selama hampir 8 tahun, hampir 10 tahun ya, saya berhubungan dengan pelanggan. Itu memang layanan personalisasi pelanggan itu memang sangat penting, khususnya pelanggan-pelanggan yang segmennya misalnya dia menggunakan kayak dulu saya ini ya mengidentifikasi ya profiling pelanggan, pelanggan-pelanggan yang misalnya rata-rata penggunaan pulsanya per bulan di atas 1 juta, di atas 5 juta, di atas 10 juta, itu treatmentnya pasti berbeda ya sama dengan pelanggan yang biasanya isi pulsa 20.000, 50.000 gitu ya. Jadi pelanggan-pelanggan yang berada di profil tertentu seperti layanan BCA prioritas ya, kemudian BNI Emerald ya kalau di Bank BNI gitu ya, mereka pasti memiliki treatment dan service yang berbeda ya. Makanya kalau misalnya kita ke BCA prioritas, kita nggak perlu ngantri di bawah di layanan, kita langsung naik ke lantai atas dan langsung ke ruangan BCA prioritas, dan tanpa ngantri nanti ada layanan CS yang khusus melayani BCA prioritas dan bisa melayani kita gitu ya. Jadi segmentasi dan personalisasi pelanggan ini dilakukan untuk bisa mengidentifikasi pola pelanggan, hobi pelanggan, termasuk ulang tahunnya, perilaku belanja ya. Kemudian membagi basis pelanggan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil ya, berdasarkan misalnya jenis kelamin, demografi, riwayat pembelian,
nilai pelanggan, ya belanja pegawai pelanggan itu berapa dan tingkat keterlibatan ya. Jadi memang segmentasi profiling pelanggan ini sangat penting ya. Makanya pada saat kita memiliki database yang bagus, kita bisa memprofile pelanggan kita itu yang segmentasinya berapa, segmentasi A, B, C, D itu bisa kelihatan dan bisa kita treatment sesuai dengan program yang kita jalankan. Misalnya untuk pelanggan yang segmentasinya mass atau pelanggan yang segmentasinya massal, itu kita berikan treatment apa. Pelanggan yang segmentasi pelanggan premium atau pelanggan prioritas itu yang kita berikan treatmentnya seperti apa, itu sangat berbeda. Kemudian personalisasi dan kustomisasi ya, dengan wawasan dari segmentasi pelanggan tadi, kita juga bisa mengirimkan custom pesan ke pelanggan. Ya, selamat pagi Pak Budi, kami dari BCA Prioritas pengen menawarkan khusus untuk Bapak pelanggan prioritas kami untuk mendapatkan penawaran deposito 7% Pak per annum gitu ya. Jadi memang setiap pelanggan itu bisa ditreatment dan dikustomisasi offeringnya gitu ya, nggak bisa langsung Pak pelanggan yang terhormat Anda mendapatkan diskon A B C D E gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mendapatkan pesan selamat pagi Pak Budi, kami dari BCA Prioritas ingin menawarkan Bapak khusus untuk Bapak gitu ya, itu pasti treatmentnya lebih beda lagi seperti itu. Jadi personalisasi dan kustomisasi ini memang benar-benar menjadi hal yang sangat penting khususnya di segmen-segmen pelanggan-pelanggan yang di medium to high gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, konteks yang kita akan bahas terkait manajemen interaksi dan komunikasi ya. Bagaimana yang pertama itu dari sisi otomatisasi pemasaran, kita bisa mengkampanyekan pesan-pesan offering-offering paket program ya kepada pelanggan kita, pelanggan existing kita, pelanggan-pelanggan setia kita lewat email ya, lewat media sosial, lewat WhatsApp Blast gitu ya. Sehingga kita bisa tetap memprospek. Artinya perusahaan itu ya pada saat menjual suatu produk dan layanan, itu mereka nggak hanya pelanggan baru saja, tapi juga pelanggan-pelanggan yang lama pun juga di-maintain ya. Karena pelanggan-pelanggan lama, karena untuk mengakuisisi pelanggan baru itu cost-nya sangat lebih besar dibandingkan kita mempertahankan pelanggan existing. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa memaintain pelanggan-pelanggan lama lewat database CRM, kemudian memprofiling, melakukan penawaran sesuai dengan data yang dimilikinya ya, lewat email, WhatsApp Blast, media sosial dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi multi saluran ya, memastikan pesan dan pengalaman merek konsisten itu di semua saluran komunikasi yang digunakan oleh pelanggan. Kalau saat ini ya kita lihat ya semua orang aktif gitu ya menggunakan sosial media, menggunakan Instagram ya, menggunakan Facebook, TikTok ya. Kemudian dan media sosial lainnya yang digunakan ya, bagaimana kita bisa menggunakan saluran-saluran ini. Kalau sebelumnya kita menggunakan saluran televisi, kemudian radio ataupun menggunakan media sosial luar ruang, koran dan lain sebagainya. Sekarang kita menggunakan media digital yang tentunya banyak orang gunakan. Semua orang saat ini penetrasi internet di Indonesia ini lebih dari 60%, artinya rata-rata masyarakat itu sudah melek menggunakan smartphone dan tentunya perusahaan juga bisa beradaptasi untuk berkomunikasi ke pelanggan itu lewat saluran-saluran digital. Kemudian manajemen penjualan ya, bagaimana kita sebagai tim pemasar di suatu perusahaan ketika kita memiliki database pelanggan yang baik, itu kita bisa mengelola alur penjualan ya, melacak prospek, kemudian mengoptimalisasi tindak lanjut dan menganalisis kinerja penjualan ya. Jadi pada saat ada penjualan yang masuk, kita bisa mentrace penjualan ini sampai mana prospeknya. Kemudian misalnya contoh sederhananya ya di kami misalnya di Telkomsel ada pelanggan yang melakukan registrasi untuk pasang baru IndiHome ya, kemudian kita monitor pelanggan ini prosesnya udah registrasi sampai mana, kemudian di proses apalagi yang dilewati misalnya di verifikasi data, kemudian teknisi pemasangan ya, kemudian pengecekan jaringan dan sampai pelanggan itu berhasil menggunakan layanan IndiHome WiFi-nya di rumah pelanggan tersebut. Jadi dengan adanya sistem database yang baik, itu perusahaan bisa memonitor ya mana pelanggan-pelanggan yang terjadi terkendala terkait jaringan, terkait pendaftarannya dan terkait petugas salesnya, dia bahkan petugas teknisinya yang tentunya ini bisa membantu perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya, apa yang harus diperbaiki, proses mana yang kurang efisien yang harus diimprove sehingga kedepannya
pelanggan itu nggak harus menunggu lama dalam memasang layanan IndiHome, misalnya cukup 1 kali 24 jam, esoknya pelanggan langsung bisa didatangin teknisi dan langsung aktif. Itu contoh sederhana bagaimana penerapan CRM ini bisa dilakukan dan bisa membuat efisiensi tim penjualan juga seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah layanan after sales atau layanan pelanggan customer service dan lain sebagainya. Di mana layanan pelanggan ini ya menyediakan dukungan pelanggan yang efisien dan efektif melalui berbagai saluran dan mengelola tiket permintaan ya. Misalnya kayak saya ya di tim layanan Grapari Telkomsel misalnya ya, ketika pelanggan datang, pelanggan bisa mendapatkan layanan melalui customer service, atau pelanggan nggak mau ke Grapari, mereka bisa menggunakan layanan call center 188 atau melalui e-care Telkomsel di media sosial, di Instagram ya, di DM lewat @telkomsel official, kemudian di X Twitter juga. Jadi artinya banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk bisa berinteraksi dengan pelanggan. Semakin pelanggan mudah ya menghubungi perusahaan untuk menghubungi layanan ya, pasti mereka akan lebih puas dan lebih loyal, dan ya tingkat customer satisfaction dan customer loyalty-nya juga akan meningkat. Beda kalau misalnya perusahaannya ini ya susah ya, kantor layanannya di daerah nggak ada, kita mau ganti kartu, kalau misalnya kartunya rusak bingung kemana ya. Jadi saat ini ya perusahaan itu berlomba-lomba untuk leading in service, untuk bisa memberikan servis sebagus-bagusnya kepada pelanggan ya, agar pelanggan tidak pindah ke operator lain atau ke perusahaan lain atau ke kompetitor ya, karena saat ini ya switching cost untuk berpindah ke kompetitor itu sangat rendah ya. Jadi mereka akan dengan mudah berpindah dari layanan suatu perusahaan ke perusahaan lain karena cost untuk pindah itu sangat kecil ya. Jadi misalnya pindah dari layanan operator A ke operator B ya, karena beli perdana baru murah gitu ya. Beda kalau misalnya kayak dulu ya beli beli perdana itu harganya 500.000 sampai 1 juta gitu tahun 2000-an pas awal-awal ada seluler seperti itu. Tapi kalau sekarang sangat mudah. Nah, bagaimana operator di telekomunikasi industri misalnya berlomba-lomba untuk leading service, memberikan service yang terbaik, termasuk juga di banking industry misalnya ya. Bagaimana Bank BNI ya, Bank Plat Merah juga bisa bersaing dengan BCA yang perusahaan private ya, perusahaan swasta, dengan memberikan service yang sebaik-baiknya ya, sehingga mereka bisa melayani pelanggan dengan memiliki database pelanggan yang banyak seperti itu. Kemudian selanjutnya dari sisi manajemen jaringan pelanggan, yaitu pengembangan hubungan dan loyalitas ya. Jadi yang pertama itu bagaimana layanan proaktif ya, mengantisipasi kebutuhan pelanggan ya, ketika pelanggan itu ingin menaikkan Mbps internetnya misalnya ya, mereka bisa lapor lewat call center dan perusahaan bisa melakukan langsung eksekusi. Atau misalnya teman-teman ya menghadapi kendala laptop Samsung atau laptop Acer yang dibelinya menghadapi kendala, teman-teman bisa lapor ke akses Samsung Centernya gitu ya, kemudian diperbaiki dan teman-teman dihubungi dan dipromis misalnya ini 3 hari bisa selesai misalnya ya. Mereka harus benar-benar bisa berkomitmen, karena pelanggan itu juga ini ya paling nggak suka saat ini, apalagi pelanggan-pelanggan yang semakin kesini ini nggak suka nunggu lama, maunya simple ya, kemudian maunya cepet ya, dan mereka juga sangat rewel ya terhadap layanan pelanggan. Kemudian juga feedback ya, memahami kepuasan dan area perbaikan ya. Jadi biasanya di customer service ya, kayak di kami gitu ya, setelah pelanggan mendapatkan layanan, kita memberikan survei feedback ya, di mana pelanggan ini bisa memberikan penilaian kepada petugas customer service apakah puas ya. Mungkin teman-teman contoh sederhananya pada saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, pada saat tiba dari Jambi ke Jakarta kemudian ke WC ya, itu kan ada ini ya penilaian, kalau puas, sangat puas, ya, tidak puas gitu, kecewa gitu ya, ada gambar smiley-nya ya, teman-teman bisa pilih. Itu adalah bagaimana kita mendapatkan feedback kita, umpan balik. Bahkan beberapa perusahaan juga melakukan seperti focus group discussion. FGD ini digunakan untuk bisa mengetahui sebenarnya keinginan pelanggan itu apa yang bisa dilakukan dan diperbaiki oleh perusahaan ke depannya,
sehingga permintaan, kemauan, keinginan pelanggan itu bisa dijaga, bisa dibuat, bisa diciptakan suatu produk layanan sehingga pelanggan itu tetap loyal menggunakan produk kita seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah program loyalitas ya, memberikan program loyalitas yang mungkin teman-teman pernah sudah membuat tugas yang saya berikan. Contohnya Garuda Frequent Flyer, GFF gitu ya. Semakin kita sering terbang dengan GFF, kita bisa mendapatkan miles ya, di mana miles ini bisa kita tukar dengan program-program diskon tiket, upgrade ke bisnis class, first class, atau misalnya di Indihome misalnya di Telkomsel itu ada Telkomsel Point, Indihome Point sebelumnya ya, atau di beberapa di BNI Wonder juga ya, kalau misalnya kita semakin banyak bertransaksi kita juga mendapatkan poin di aplikasi BNI Wondernya dan bisa digunakan untuk mendapatkan penawaran diskon tertentu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman semua dari sisi manajemen jaringan pelanggan ini kita bisa melakukan analisis dan pelaporan. Makanya tadi ada banyak sekali peluang pekerjaan yang nanti dibutuhkan ke depannya. Salah satu misalnya data analis, big data ya, yang teman-teman mungkin bisa menjadi kesempatan buat teman-teman masuki nanti setelah lulus. Kenapa? Karena di perusahaan-perusahaan entitas bisnis yang besar saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan data analisis dari pengolahan database ya. Bukan cuma ngolah Excel yang cuma 1000 row gitu ya, tapi datanya sangat besar gitu ya. Makanya pengolahan data big data ya, kita bisa ngolah datanya dengan aplikasi tertentu, dengan pemrograman tertentu ya, menggunakan SQL dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita dengan adanya analisis dan pelaporan ini kita bisa mengevaluasi ya pemantauan kinerja, melacak ya misalnya retensi pelanggan itu yang dijalankan, nilai pelanggan, nilai kepuasan pelanggan seperti apa, puas nggak pelanggan dengan layanan yang kita berikan, kalau misalnya nggak puas apa yang harus diperbaiki, service apa, produk apa yang diinginkan pelanggan ke depannya seperti itu. Kemudian pembuatan pelaporan, ya kita juga bisa menghasilkan laporan insight untuk pengambilan keputusan seperti manajemen, direksi, pemegang keputusan, stakeholders ya, untuk menganalisis efektivitas strategi CRM ini dan untuk mengidentifikasi peluang apa yang bisa diperbaiki ke depannya ya. Ingat bahwa manajemen itu dalam mengambil keputusan itu biasanya berdasarkan data ya, tidak berdasarkan intuisi aja, insting aja, wah kita pengen buat ini. Tapi biasanya mereka menganalisis dulu dari laporan, dari data yang ada, kemudian mereka bisa memberikan insight, oh ketika kita mengambil keputusan kita harus berdasarkan data ini. Oh, dari data yang ada ternyata ya pelanggan saat ini untuk menggunakan laptop sukanya di range harga yang di bawah 10 juta. Kemudian baterainya bisa awet 20 jam. Kemudian LCD-nya sudah misalnya 4K misalnya ya. Kemudian keyboardnya bisa seperti ini. Kemudian tipis, beratnya cuma 1 kilo, 1,2 kilo seperti MacBook Air misalnya seperti itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kita dengan adanya data ini kita perusahaan bisa mengambil keputusan, ayo tim research and development ini ada insight dari pelanggan, pelanggan tuh maunya produk seperti ini, silakan tolong dikembangkan untuk bisa dibuat produknya dan kita bisa jual ke market seperti itu ya. Kemudian rekan-rekan ini contoh bagaimana penerapan Starbucks, penerapan ini ya CRM di Starbucks ya. Somehow mungkin teman-teman ketika lewat di Telanai gitu ya, di Jalan Sumantri gitu ya, atau teman-teman tiba di Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman mendapatkan WA ya, iklan ya MyADS, di mana iklannya misalnya dapatkan promo buy one get one di Starbucks ya, di Sipin misalnya seperti itu di Starbucks terdekat gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh penerapan bagaimana CRM itu dijalankan ya, contoh sederhananya. Jadi pelanggan itu bisa mendapatkan offering penawaran-penawaran seperti ini untuk penawaran pelanggan-pelanggan existing, pelanggan-pelanggan setianya Starbucks atau pelanggan-pelanggan baru seperti itu. Dengan kolaborasi internal ya di penerapan teknologi CRM. Jadi yang pertama itu adalah berbagi informasi, sharing. Kemudian koordinasi antar departemen dan peran teknologi CRM ini untuk bisa mengolah data pelanggan, menggunakannya semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan performance jualan, profitabilitas perusahaan, mengkomunikasi, kemudian juga komplain handling, layanan, dan lain sebagainya ya.
Nah, contoh penerapan di perusahaan telekomunikasi, contohnya ya, teman-teman pada saat beli kartu perdana tertentu, misalnya teman-teman diwajibkan untuk registrasi biar kartunya bisa diisi pulsa, beli paket data, dan digunakan kartunya sebagai internet ya. Dengan adanya teman-teman mengisi data NIK, ya, kemudian NOK ya, nomor KTP, nomor kakaknya, nama lengkap, nomor ibu kandung, dan lain sebagainya ya, itu mereka akan mendapatkan database pelanggan baru ya, contohnya sebelah ini ya, ada customer name-nya ya, kemudian juga ketika teman-teman memasukkan hobinya, misalnya hobinya suka bola ya, nanti mereka bisa menawarkan atau penawaran-penawaran paket ke orang-orang yang menyukai bola gitu ya. Kemudian umur, wilayahnya, jenis kelamin ya, status menikah atau belum, etnisnya ya, rata-rata pendapatan per bulannya berapa gitu ya, produk yang digunakan suka apa, suka main games ya, suka belanja online ya, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu customer profiling dengan adanya kita pada saat melakukan registrasi data pelanggan. Ketika pelanggan itu bisa kita profiling dari database itu, penggunaan rata-rata pelanggan ini berapa. Oh, ternyata dia suka belanja beli pulsanya di Telkomsel atau tidak gitu ya. Kemudian rata-rata pulsanya berapa, jumlah poinnya berapa, dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan sebagai perusahaan entitas bisnis dalam tujuannya mempertahankan pelanggan dan tujuannya dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan lewat cross-selling, penawaran, dan lain sebagainya. Oke, saya pikir cukup rekan-rekan semua. Udah jam 4.40, saya izin mau melanjutkan untuk ini ya, meeting sore. Saya mohon maaf nggak bisa, agak buru-buru hari ini. Namun saya pikir teman-teman sudah bisa menangkap untuk materi yang saya sampaikan, betapa pentingnya penerapan manajemen jaring pelanggan ini di kelas ini ya, manajemen CRM. Nah, teman-teman, ini pertemuannya, tugas minggu depan saya berikan tugas kuliah ke-14. Teman-teman menganalisa ya, untuk minggu depan itu ada rekan kita Christine Damayanti dan Dewi Anggreni, dan teman-teman mohon untuk bisa membuat tugasnya paling lama Selasa jam 5 sore untuk diupload di link Google Doc. Nah, studi kasusnya yaitu tantangan penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan PT Indonesia Telkom. PT Indonesia Telkom adalah penyedia layanan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ya. Kemudian ada beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu proses penanganan keluhan yang tidak efisien, kurangnya personalisasi dalam penanganan, kurangnya komunikasi proaktif, dan dampak pada retensi pelanggan ya. Jadi teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan ini, identifikasi akar masalah penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom gitu ya. Kemudian bagaimana PT Telkom ya, PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif. Kemudian strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan. Bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhannya. Kemudian metrik apa saja yang bisa relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan. Dan yang terakhir, rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan jangka panjang ke pelanggan untuk meningkatkan loyalitas. Seperti biasa, dijelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan di video YouTube, mukanya kelihatan, nanti teman-teman upload linknya di Google Sheet yang saya berikan. Nanti setelah ini materi PDF-nya saya akan sharing ke rekan-rekan untuk bisa dipelajari dan dilanjutkan. Untuk videonya, mungkin video rekaman Zoom, biasanya saya akan edit mungkin besok pagi, nanti akan saya share ke teman-teman. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan sebelum saya absen, teman-teman semua. Oke, kalau enggak saya langsung ya, biar saya bisa ini langsung menyiapkan untuk kunjungan. Ini untuk hari ini tanggal 21 Mei 2025 untuk yang pertama, pertemuan ke-14. Jadi kita ada 2 pertemuan lagi, rekan-rekan semua. Nanti pertemuan ke-16 itu UAS. Jadi teman-teman bisa ini ya, bisa 2 kali pertemuan lagi. Oke, pertemuan ke-14 hari ini saya absen yang pertama, Muhammad Fadila Akbar ada, Hadir, Pak. Safira, Hadir, Pak. Sahrul,
Hadir, Pak. Ismawarni, Hadir. Anissa, Hadir, Pak. Revalisa, Hadir, Pak. Hilda, apa ya? Hadir, Pak. Oh, Hilda hadir. Oke, Nabila ada? Hadir. Oke, Marcelina, Hadir, Pak. Christine, Hadir, Pak. Dewi Anggraini, apa ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Silvi, Hadir, Pak. Nova Irza, Hadir, Pak. Lili, Hadir, Pak. Lili ada? Hadir, Pak. Oke. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Arinda, Hadir, Pak. Stefania, Hadir, Pak. Esa, Hadir, Pak. Muhammad Niko, Hadir, Pak. Alda Rifa, Hadir, Pak. Desri, Hadir, Pak. Beta Julianti Nadaik, Hadir, Pak. Desni, Hadir, Pak. Sofitri, Hadir, Pak. Arya Parditya, Hadir, Pak. Widya, Hadir, Pak. eh, Ratu Mas Febriani, Hadir, Pak. Melati, Hadir, Pak. Sally, Hadir, Pak. Ratu Mas Fira Naila, Hadir, Pak. Leni, Hadir. Hingga. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tugasnya nanti di sheet yang tugas 14 ya, Selasa 27 Mei 2025. Terima kasih rekan-rekan semua, sehat-sehat ya, banggakan orang tua, belajar yang baik, skillsnya ditingkatkan pesan saya, yang bahasa Inggrisnya masih belum bisa lancar di les, ambil course, yang komputernya nggak jago dilatih ya, kemudian mau pelatihan digital marketing dan lain sebagainya yang teman-teman sukai silahkan ya. Tolong benar-benar bisa diingat karena nanti teman-teman akan menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Semoga sukses buat teman-teman ya. Saya hanya memberikan insight dan info sekitar yang saya ketahui di dunia industri saat ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.